Kalau toh Allah mau menunjukkan ada nikmat di atas indrawi, namanya nikmat ruhi atau nikmat batin. Ini ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa terhitung. Yang dimaksud nikmat yang tak terhitung adalah nikmat ruhi, nikmat batin. Salah satunya adalah hidayah di situ. Salah satunya taufik di situ. Nikmat mendapatkan taufik nggak bisa digantikan sama dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duyufur Rahman, tetamu Allah, Masjid Jami Al-Hakim, Menteng yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita pada salat maghrib ini di hari yang mulia, hari Jumat, kita bisa bermuwajahah, bertatap muka, silaturahim untuk melaksanakan kewajiban kita menuntut ilmu. Semoga dengan ilmu tersebut bisa menyelesaikan berbagai konflik dan masalah. Semoga dengan ilmu tersebut bisa menerjemahkan apa tujuan datangnya virus corona, ya, dan kita semua kita ditenteramkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita buka majelis yang mulia ini dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah membukakan cakrawala pikiran kita sehingga bisa menerjemahkan peristiwa-peristiwa besar, didekatkan dengan tauhid kepada Allah, dan semoga Allah melapangkan hati kita untuk bisa menerjemahkan itu. Sebab Allah menyampaikan lahum kulubun ya'kiluna biha. Mereka itu pada punya hati untuk memahami peristiwa. Hati yang pekat tidak bisa memahami peristiwa karena hatinya kotor dan pekat. Oleh karena itu kita mohon kepada Allah, semoga Allah al-maftah alaina bi futuhal arifin. Semoga Allah melapangkan pikiran dan jiwa kita sebagaimana Allah melapangkan jiwa dan pikirannya para aulia illah. La haula wala quwata illa billah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa bisirril Fatihah. Taib, izinkan kita melanjutkan materi di minggu-minggu yang lalu, nikmat hidayah dan taufik. Maka kita sering menyebut dengan wabil hidayah wat taufik, itu harus bergandengan. Sekarang kita melanjutkan materi itu dengan bagaimana nikmat tersebut dirawat supaya nikmat itu tidak hilang dari kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Temanya adalah 3 langkah merawat nikmat. Orang akan sangat merawat nikmat kalau orang tersebut ngerti dan faham sulit dan mahalnya itu nikmat. Sekali lagi rumusnya, orang itu akan benar-benar merawat nikmat ketika ia sangat tahu tentang mahal dan sulitnya itu nikmat. Contoh, bagaimana nikmatnya mata bisa melihat dan bisa mengedip. Dia baru terasa mahalnya melihat ketika melihat teman sebelah yang buta. Nikmat itu akan terasa mahal kalau nikmat itu sudah hilang dalam dirinya, baru mahal itu nikmat. Berapa banyak orang yang pergi ke Singapura mengobati mata sebab air mata sudah kering, kemudian dioperasi di Singapura, harus membayarkan uang sekitar 300 juta karena kelenjar air matanya tidak berfungsi dan tidak memproduksi. Seperti mobil tanpa oli, itu gesekan dan aus itu besi. Sama, mata harus ada air supaya tidak aus matanya. Nah, ada orang yang kelenjar air matanya tidak memproduksi sehingga sakit menghadap mata itu. Ketika melihat, dengar itu artikel tersebut dan peristiwa tersebut, Masya Allah, Alhamdulillah saya masih bisa ngedip mata. 2, yang tadi dioperasi karena tidak memproduksi air mata, dia masih mengatakan, hatur nuhun Gusti, Alhamdulillah masih sekarang bisa ngedip lagi karena sudah ada air mata. Lihat tetangga sebelah, dia mengatakan Alhamdulillah, padahal baru saja dioperasi habis 300 juta. Dia bahagia, kenapa? Sebab tetangga sebelah, dia ada
yang sudah lama tidak ngedip, melotot terus. Tidak ngedip-ngedip, ternyata ada engsel yang sulit di mata. Dioperasi di Singapura, habis 1 miliar. Oke. Nah, maka dengan analogi tersebut, dia akan merawat nikmat yang dirasakan, karena nikmat itu mahal, tidak ada bandingnya. Maka langkah pertama, kenali dulu nikmat apa saja yang ada pada dirimu. Kalau sudah kenal nikmatnya, maka kita akan merawatnya. Seperti mengenali istri, mengenali suami, mengenali anak, dia akan merawat pasangan hidupnya. Karena sewaktu muda dia didekati, disilaturahmiin gitu ya, sehingga sampai menjadi jodoh, dirawat itu pasangan hidup. Udah mahal mendapatkannya. Anak sudah menanti 10 tahun, dapat karunia di tahun ke-11, punya anak, dirawat itu anak, mahal itu anak. Gitu ya. Nah, secara singkat Kang Rasid, nikmat terbagi 2 jenis. Supaya kita bisa merawat itu nikmat, kenali dulu, rasakan, rawat. Nikmat terbagi 2 jenis. Pertama ada nikmat indrawi, yang kedua ada nikmat ruhi. Orang nyebut ada nikmat lahir, ada nikmat batin. Apa saja Kang Rasid? Yuk kita absen. Apa saja contoh nikmat indrawi? Indrawi itu yang terindra, yang terasa, yang terlihat, yang terdengar, yang tercium. Itu nikmat yang kita rasakan. Apa saja contohnya Kang Rasid? Nikmat indrawi ada 5. Pertama, nikmat minum. Sudah 1 hari panas sekali. Tadi habis sholat Jumat jam 2 siang, minum cendol dan cincau. Dia merasakan nikmatnya minum. Siapa yang merasakan? Lidah dan tenggorokan. Setelah ke bawah tenggorokan, sudah selesai, nikmatnya sampai situ saja. Itu namanya nikmat yang terindra, nikmat indrawi, minum. Yang kedua nikmat makan. Sudah 2 hari tidak makan, lapar sekali. Yang dilihat tuh makanan gitu. Pas ketika makan kenyang, alhamdulillah. Itu nikmat yang terindrawi. 2. Yang ketiga nikmat rumah tangga. Sudah 20 tahun ngejomblo, sudah 30 tahun, 35 tahun ngejomblowati gitu. Tidur sendiri, masak sendiri, nyuci sendiri, kemudian merumah tangga, nikmat rumah tangga. Itu terindrawi rumah tangga itu. Sampai ada berkomentar, Kang Rasid, saya menyesal menikah. Kenapa menyesal? Saya baru kali ini sadar bahwa nikah itu nikmat tidak sejak dulu. Indrawi itu, rumah tangga itu. Nomor 4, nikmat indrawi itu memiliki rumah. Orang lain mengontrak tahun ini di sebelah sini, tahun sana di sebelah sana, sampai 13 kali pindah kontrakan. Terus sekarang punya rumah, nikmat. Berteduh ketika panas, kemudian hangat ketika kedinginan, kemudian berlindung ketika ada ancaman. Punya rumah. 4. Yang kelima, nikmat indrawi itu adalah nikmat memiliki. Punya 2 unit mobil, 4 unit rumah gitu ya. Kemudian 100 pintu kos-kosan, 12 ruko di Senayan City gitu ya. Itu nikmat indrawi. Oke ya. Itu nikmat indrawi. Taib. Allah berfirman dalam satu suratnya, surat An-Nahl ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kita coba geser ke kanan. Ini dia. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau memberanikan diri ngitung nikmat dari Allah. Ini dia. Wa in ta'uddu, jika engkau mencoba menghitung, mengaudit, nge-account, dihitung. Apa yang dihitung? Nikmat Allah, nikmat dari Allah. Apa kata Allah? La tuhsuha. Engkau tidak akan mampu menghitungnya. Tidak akan mampu menghitungnya. Yang dimaksud nikmat yang tak terhitung adalah nikmat ruhi, bukan indrawi. Maka muncul nikmat nomor 2 adalah nikmat ruhi.
nikmat batin. Nikmat batin. Kalau nikmat indrawi bisa terhitung, 2 unit mobil, 10 unit rumah, 100 pintu kos-kosan terhitung, 1 miliar di rekening kehitung. Kehitung nikmat itu mah. Tetapi bunda ayahanda, para jemaah Masjid Jami Al Hakim, kalau toh Allah mau menunjukkan ada nikmat di atas indrawi, namanya nikmat ruhi atau nikmat batin. Ini ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan bisa terhitung. Yang dimaksud nikmat yang tak terhitung adalah nikmat ruhi, nikmat batin. Salah satunya adalah hidayah di situ. Salah satunya taufik di situ. Nikmat mendapatkan taufik nggak bisa digantikan sama dunia. Tapi Kang Rasid, kalau boleh dihitung, kita listkan nikmat batin atau nikmat ruhi, ada 5 diantaranya. Pertama, nikmat punya akal. Akal. Sok atuh punten bunda, bunda pakai jam tangan Rolex, kemudian tasnya Hermes, mobilnya Velfire, naik mobil ada supir, tapi bunda tidak punya akal. Mendingan gak usah. Mahal akal teh, dibandingkan dunia gak tergantikan Pak. Kemudian akal ini kalau dia tersesat, dia menjadi gila, obat penyakit gila teh mahal Pak. Walaupun ada rumah sakit di Grogol. Dan ketika dia sakit jiwa sampai Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal barosi. Aku mohon kepadamu perlindungan ya Allah dari penyakit baros. Baros itu kulit yang belang. Kemudian wal jununi, gila. Gila nggak ada obatnya. Gila itu miring akalnya. Mahal punya. Nah kadang kita sering sekali tidak merawat akal. Akal dibiarkan merana, akal dibiarkan tersesat, akal dibiarkan ateis, tidak punya keyakinan. Rawat atau akal teh. Nanti bagaimana Kang Rasid cara merawat akal? Disekolahkan, dikasih ilmu, suruh belajar, itu merawat akal. Kalau merawat badan diolahragakan, jadi olahragawan. Kalau merawat hati dizikirkan, jadi olah jiwa. Jangan diam tidak belajar, maka wajib merawat akal, harus mengaji. Ngaji itu wajib, kata Allah. Allah lewat Rasulullah bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib. Wajib, tidak ada sunnah, wajib. Dari kapan Kang menuntut ilmu itu? Minal mahdi ilal lahdi, dari mulai buayan sang ibu sampai ke liang lahat. Kang Rasid, saya sudah 90 tahun, wajib tetap. Kenapa wajib? Karena itu bagian perawatan akal. Orang yang diam tidak belajar jadi pikun akalnya. Rawat akal, mahal akal itu. Itu 21. Yang kedua, nikmat ruhi itu adalah iman. Punya keyakinan, itu nikmat. Orang punya keyakinan, nanti kita akan kupas bagaimana keimanan ini menerjemahkan tentang viralnya, paranoidnya tentang virus corona dibandingkan dengan keimanan kita. Kita lihat nanti. 2 adalah iman. Iman teh mahal Pak. Mahal sekali. Ya, iman mahal. Kemudian yang ketiga, nikmat iman. Iman itu keyword. Iman itu password nikmat dunia dan akhirat. Kalau dia pulang ke Allah pakai iman, surga menanti. Kalau dia menuju Allah tidak pakai iman, neraka menanti. Iman itu selamat dunia akhirat. Kalau ilmu hanya dunia saja. Oke? Tetapi kalau ilmu akhirat, Allah menyampaikan dalam sabda Nabi, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa ingin bahagia di dunia, 1 langkah dengan ilmu. Barang siapa ingin bahagia di akhirat, juga 1 langkah, harus dengan ilmu akhirat. 2 iman. Yang ketiga cinta. Cinta teh mahal Pak. Mahal, tidak akan terhitung cinta itu. Lihat cinta, contoh cinta ibu ke anak. Sampai ada peribahasa cinta ibu ke anak sepanjang jalan, cinta anak ke ibu sepanjang galah. Ada pemain audisi
ada di sebuah televisi swasta, ikut main. Dia bagus suaranya tapi tidak bagus hatinya. Dia pesan ke ibunya, "Mama, nanti ketika adik sudah selesai manggung, tolong bawain baju ganti." Si ibu lupa tidak bawa baju ganti si anaknya. Si anaknya marah, dia tendang kepalanya, Pak. Dia tendang kakinya, bahkan dipolisikan gara-gara tidak bawain baju. Atau maafkan, mamah lupa. Tapi apa kata maaf? Yang lain sampai ditendang dan ibunya meninggal. Sebelum meninggal dia berkata, "Saya maafkan perlakuan anakku." Tuh, lihat cinta sang ibu. Tapi Allah tidak ridho anak berbuat seperti itu. Cinta teh mahal, Pak. Cinta itu mahal. Lihat Kang Kabayan makan dengan Nyi Iteng di atas pematang sawah, enak. Pakai cinta. Lihat yang makan di bawah kolong jembatan walaupun dengan nasi rames, gemericik hujan, suami istri, enak di bawah kolong jembatan, pakai cinta. Suami istri mudik dari Bandung ke Jakarta, dari Jakarta ke Bandung naik motor, mana bau, mana hidup lagi. Tapi enak menikmati motor pakai cinta. Tetapi kalau cinta dicabut dari jiwanya, cinta dicabut dari dirinya, maka di Kalimantan seminggu yang lalu sang istri memotong kemaluan suaminya. Tidak puas dimutilasi suaminya. Kenapa? Dicabut cintanya. Kemudian esok harinya polisi Kapolres Kalimantan wawancari bagaimana sikap ibu tentang peristiwa ini. Puas, Pak. Ibu tidak masalah, tidak. Itu. Jadi kayak monster. Keesokan harinya, "Pak, saya menyesal." Di Jawa Barat seorang ayah karena anak minta uang, "Pak, minta uang 40.000 rupiah, Pak, buat ini, buat ikut study tour." Rengek terus. Sang ayah tidak punya uang. Kesel, ngerengek, dibawa anaknya masukin ke selokan, meninggal. Ketika sang ayah dicabut cintanya jadi monster. Ketika sang istri dicabut cintanya jadi monster. Mahal cinta, hati-hati. Nggak dijual di google.com. Itu nikmat ruhi, cinta itu bukan indrawi. 3. Keempat, nikmat ruhi itu adalah ma'rifat. Ma'rifat itu ilmu tauhid kepada Allah. Hidup pakai tauhid itu teh nikmat. Nikmat sekali. Allahu Akbar. Nah, mamah dan papa mah hanya perantara, yang ngasih rezeki mah Allah, nah. Enak pakai tauhid itu.